yang jelas ininya ketidakpastiannya, terus faktor cakupannya berapa, terus mengacu kemana. Ini harus jadi apa, tambahan juga ya, tambahan informasi. Jadi kalau ketika nanti Bapak Ibu kalibrasi itu, biasanya di lembaga kalibrasi itu harus ada nih keterangan nih, misalnya mengacu ke ASTM berapa, berarti memang si lembaga kalibrasi ini tuh sudah terkalibrasi juga, sudah tersertifikasi juga. Ini salah contohnya untuk Buret. Kemudian lanjut ke maintenance ICT yang perlu ke air industrinya. Nah, ini bentuk report, salah satu bentuk report sana ya. Ini saya cuma menyampaikan ini aja, saya tidak. Harus jelas tuh job number-nya apa. Jadi menyesuaikan dengan tadi, yang job tiket. Job keluarga. Ya, nanti harus tertusur tuh data penerimaannya dari, kan tadi tanggal sampling tanggal 20, berarti kan nyampe ke Jakarta misalnya tanggal 23, terus di report tanggal 28. Harus jelas. Terus jelas tuh ID sampelnya, kemudian customer sampelnya, metrik sampel yang diambil apa, tanggal penerimaannya, siapa yang orang yang nyamping siapa, ini harus jelas semua. Hasilnya apa, seperti ini. Banyak kan PH, PFS. Ini, ini kebetulan karena sampelnya air, jadi ya ke lingkungan ya. Kemudian juga ini kita ada COC. Nah, COC ini tuh SEM Submium Form. Jadi form serah terima sampel dari si yang tadi misalnya Pak Nasrul misalnya. Dari posisi lokasi sampling diserahkan ke lab Bapak Ibu. Ini harus jelas nih tadi tuh sampel ID-nya, tanggal diterimanya kapan, terus diterimanya proyek perusahaan mana, klien siapa, tanggalnya siapa, tanggal berapa, terus menerima, ini penerimanya misalnya di sini Mawan misalnya, di sini sampel bayinya oleh Pak Nasrul. Ini harus ada terdokumentasi rapi semua. Dan ini memang kalau di perusahaan oil and gas lebih ketat ya, hampir sama sih semuanya, mungkin di bidang lain juga. Jadi nggak ada surat registrasi perusahaan, jadi harus pada saat sampling siapa nih, misalnya Pak Fajar ya, atau di sini Fajar misalnya 8 tahun, dia kan kualifikasinya harus sudah 8 tahun kualifikasi bidang ini. Kemudian SKKD juga, surat keterangan keaslian dokumen. Jadi menyatakan bahwa si Fajar ini, Pak Fajar ini itu memang benar kerja di perusahaan di swasta nih, di perusahaan tentunya. Ini salah satu contoh aja. Tuh. Kemudian ini job description-nya juga lengkap sampai ke detail. Misalnya tadi job detailnya lab technician, departemennya petroleum, PT Costa, PT Tiga. Ini ada nih job description-nya. Nah ini salah satu contoh contoh proses ya, proses alur proses apa proses penerimaan dari mulai penerimaan sampel, dari mulai pengerjaan sampel, ngambilan sampel, terus surat tugasnya apa, bagaimana, terus kemudian prosedurnya seperti apa, sampai nanti hasilnya seperti apa. Ini lengkap dari awal sampai akhir. Ini saya sebutkan. Kemudian kemarin kan sudah disampaikan ya sama Pak Thomas ya, ini ada workshop pendalaman terkait ISO 12025. Mungkin gimana nih Mas Ratib teknisnya? Ini ada nggak?
yang kemarin Pak ini kan Pak siapa Pak Thomas kasih ya ini ya Word-nya mungkin biar dikit-dikit ada hasil gitu ya. Ini saya kasih contoh waktu di tempat saya sebelumnya. Ini kan lebih sebenarnya kan sudah ada tupoksi masing-masingnya dari mungkin dari Pak Suryadi sebagai kepala PT. Mungkin ini lebih ke internal saja nih saya kasih contohnya misalnya. Uraian tugas personil dinas lingkungan hidup Bontang misalnya, laboratorium apa. Saya kasih kosongannya, nanti ditulis nih kan ada Pak sebagai apa. Saya kasih contoh-contohnya saya kirim di ini ya di WhatsApp ya. Jadi nanti tolong dilengkapi form-formnya. Ini contohnya seperti ini. Nanti saya kosongin. Nanti silakan Bapak Ibu dilengkapi. Kemudian ada ulang-ulang. Nah ini juga ada penggunaan peralatan. Terus ada TMA nih. Tes metode. Jadi banyak ya sebenarnya secara ISO ini banyak poin-poinnya. Makanya kan untuk hari ini kan 2 hari ini kita kenalkan dulu ISO sudah sebelumnya. Baik, saya coba ini ya, saya coba kirim di WhatsApp dulu. Saya coba stop share dulu.
Saya kirim di grup WhatsApp ya. Jadi nanti sampai nanti file-file saya kirimkan, nanti tolong disusun sampai nanti jam 11 ya. Kalau di sana mungkin start jam ini jam 11 WIB, di sana jam 12 jam 11. Jadi tolong disusun, pilihkan file-file. Izin bertanya. Mas, izin bertanya. Boleh Mbak, silakan Mbak. Ya, jadi kan tadi ada disebutin uji profisiensi, uji Ya. perbandingan dengan lab lain selain uji profisiensi. Hmm. Kalau uji profisiensi itu dilaksanakan berapa kali, misalnya dalam setahun sekali atau 2 kali. Terus kalau uji perbandingan dengan lab lain selain uji profisiensi itu contohnya seperti apa? Terus yang ketiga, kami ini kan masih menggunakan alat-alat portable ya, bukan yang sesuai standar. Apa itu juga sudah bisa mengikuti uji profisiensi atau tidak? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Bahasnya ya. Iya. Ya, terkait uji profisiensi biasanya Saya dilaksanakan Pak. tahun sekali Pak ya. Kalau uji profisiensi atau disesuaikan dengan kebutuhan sih sebenarnya. Kalau uji profisiensi itu biasanya uji profisiensi itu dilakukan oleh lab-lab yang sudah teraplikasi. Jadi dia untuk memastikan bahwa parameter uji atau ruang pengujian yang ada di lab dia itu sudah qualified lah jatuhnya. Jadi lebih digarisbawahi ketika sudah lab tersebut sudah teraplikasi. Kemudian yang pertanyaan kedua, uji banding ya. Uji banding ini sebenarnya misalnya di sana sampelnya apa Mbak? Kalau boleh tahu contoh sampelnya? Air sungai. Kalau kami di sini pakai air sungai. Air sungai ya. Nah, misal Iya. air sungai parameter yang diujinya apa Mbak? Kalau kami Fe, Mn, CO, Fe, Mn, terus kadmium, Oh, TS, itu pakai itu ya, pakai spektro itu ya, IPVIS itu iya ya, spektrokuan, tapi dia portable. yang pakai kuvert itu kan. Iya, dia udah regennya udah diracikan, jadi tinggal ditambah sampel aja. Tinggal dikocok-kocok gitu ya. Iya, tinggal dikocok-kocok. Nah, itu misalnya apa tadi? Misalnya nih, Simba sudah punya sampel nih, satu Mm-mm. sampel sudah punya hasilnya juga, dan si sampel ini tuh dihomogenisasi nih, dihomogenisasi. Kemudian saya mau memastikan nih si sampel saya ini, si alat hasil uji saya ini sebenarnya bukan bagus, sudah bukan masuk atau tidak ya, karena kan itu kan belum dikalibrasi juga ya si alatnya. Jadi si hasil si sampel itu dihomogenisasi, dikirim ke misalnya ke empat lab. Nah, itu dinamakan uji banding. Itu namanya uji banding. Jadi si Mbak punya sampel, misalnya 1 liter, si Mbak bagi-bagi jadi 100 mili misalnya. Nah, 100 mili juga sudah cukup ya sebenarnya untuk pengujian spektro. Sifatnya kan kecil. Nah, dari hasil itu nanti diolah kembali, itu misalnya bisa menggunakan uji T atau uji F. Itu yang namanya uji banding. Kemudian yang terakhir Mbak, pertanyaannya yang terkait alat. Kan kan kami masih menggunakan alat portable, apa itu udah bisa ikut uji profisiensi apa belum? Nah, itu kembali lagi yang tadi yang saya bilang di poin 1. Biasanya uji profisiensi itu dilakukan misalnya untuk penambahan ruang lingkup akreditasi, dan itu biasanya dilakukan oleh lab yang sudah terakreditasi. Makanya misalnya Simba nih, labnya sudah terakreditasi. Nah, salah satu parameter ujinya yaitu pengujian Fe menggunakan spektrofotometer. Ternyata ada lembaga uji profisiensi yang mengadakan uji profisiensi untuk pengujian tersebut. Nah, salah satu persyaratan untuk mengikuti untuk menjadikan si pengujian itu masuk ke ruang akreditasi, salah satunya ya disebutkan dengan
uji presisi. Jadi kalau yang mau belum klarifikasi ya berarti belum waktunya untuk belum. Mungkin ada lagi pertanyaan nggak? Izin Mas, Ya silakan Pak. mungkin melanjutkan pertanyaan bahasnya tadi, Iya Pak. bahwa tadi dilakukan uji banding ya. Nah, mungkin yang saya pahami bahwa uji banding itu fungsinya kan untuk melihat apakah alat kita itu masih fungsinya punya efektivitas yang sesuai standar gitu ya. Iya Pak. Makanya kita bandingkan ke alat sama-sama untuk menguji air katakanlah dengan akreditasi lab yang lain yang akreditasi. Nah, ketika nanti ternyata alat kita ini hasilnya katakanlah sudah nggak sesuai lagi, itu mohon izin bukti-buktinya dan langkah-langkah yang harus kita lakukan gimana, Mas? Itu yang pertama. Ya, pertama. Yang selanjutnya kami ini tadi kan ada urutan dalam pelaksanaan katakanlah melakukan uji air atau uji apapun yang kita laksanakan. Itu ada urutannya dari mulai A, B, C sampai banyak sekali. Nah, kita ini personilnya kan terbatas, ini cuma 5 orang. Apakah nanti dalam proses kita ini intinya setelah pelatihan ini mau mencoba membuat pertanggungjawaban atau bukti-bukti yang merujuk ke apa yang diajarkan hari inilah, untuk sebagai belajar juga, sebagai apa namanya, untuk memberikan kita ini kebiasaan juga agar setiap apa yang kita lakukan kita menulis atau menyusun pembuktiannya itu intinya. Nah, apakah nanti di dalam pelaksanaan ini kita bisa tuker-tuker, misalnya kan kalau misalkan yang menguji Mbak Asna, nanti yang quality controlnya Mbak Juju. Kalau yang uji Mbak Juju, quality controlnya Mbak Asna. Kalau yang ambil sampelnya Mas Nasrun, nanti untuk ngecek apa quality controlnya pada saat pengambilan samplingnya Mas Nasrun itu Mbak Asna. Atau gimana nanti? Mohon arahan Mas, bagusnya untuk keterbatasan personil seperti ini, mekanisme yang dilakukan apa untuk agar kita sudah mulai membuat pembuktian-pembuktian sesuai apa yang diajarkan tadi. Mungkin itu sementara, Mas. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak Suryadi untuk pertanyaannya. Ya terkait alat ya hasil uji banding tadi, memang betul salah satu bentuk cara kita untuk memastikan bahwa apakah alat kita masih baik atau tidak. Setahu saya